Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudariku semuanya, di sini gue cuma mau menyampaikan sebuah opini atau sebuah quotes atau sebuah pelajaran bisnis kayak gitu. Soal pelanggan adalah raja, the customer is king. Saya nggak setuju guys. Saya tidak setuju dengan opini ini. Kenapa? Karena dengan opini ini atau dengan pelajaran bisnis ini ada seseorang yang menganggap pelanggan itu benar-benar menjadi seorang raja, sehingga dia melupakan raja yang sebenarnya. Kalau dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, ya raja, Malik yang sebenarnya siapa sih? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada panggilan azan berkumandang. Sebenarnya panggilan itu untuk siapa? Mereka malah melayani seorang raja yang disebut raja tadi, pelanggan kayak gitu. Itu mindset yang salah sih menurut saya. Selain itu teman-teman, ada yang istilahnya karena pelanggan, mungkin karena tokonya lagi rame atau karena dagangannya lagi laris gitu ya. Karena dia berprinsip bahwasanya pelanggan adalah raja, dia menomorduakan keluarga kayak gitu. Nah, itu kan salah lagi. Padahal ya rajanya itu siapa sih? Rajanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Muslim, saya ingatkan kembali, jangan pernah sekalipun beranggapan bahwasanya pelanggan adalah raja. Karena itu tidak bagus. Opini itu kalau diteliti dari mana sih? Apakah opini tersebut dari Islam kayak gitu? Ada juga yang sampai begini, rela marah-marah kepada karyawannya lah. Atau bahkan ada yang istilahnya karena tidak ada karyawan di tokonya atau di warungnya, yang membantu orang tersebut berjualan adalah keluarganya sendiri. Ketika salah sedikit dan pelanggan atau customer tadi yang katanya raja tadi, karyawannya salah, terus customernya marah-marah kayak gitu. Setelah itu yang punya ikut marah-marah kayak gitu, malah marahin orang-orang yang disayangi, marahin karyawannya, karena berprinsip bahwasanya pelanggan adalah raja. Nah, saya harapkan di sini jangan sampai ada yang berprinsip seperti itu. Sebenarnya pelanggan itu bukanlah raja, teman-teman. Pelanggan itu hanya manusia biasa. Yang menggerakkan pelanggan tersebut beli di toko kita, beli di warung kita, itu siapa sih yang menggerakkan? Yang menggerakkan ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita rela meninggalkan sholat demi melayani pelanggan, karena kita berprinsip bahwasanya pelanggan adalah raja, kayak gitu. Itu salah besar. Dalam surat At-Talaq ya, di ayat 2 akhirnya, setelah itu dilanjut ayat 3-nya di awal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Dilanjut ayat 3-nya di awal. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, bagaimana kita bisa meninggalkan sholat demi melayani pelanggan yang katanya pelanggan adalah raja tadi? Nah, kita stoplah prinsip orang-orang seperti itu. Jangan kita tiru. Kita punya pelajaran Islam yang masih belum banyak kita pelajari. Dan sebanyak-banyak yang kita pelajari masih banyak yang belum. Dan sebanyak-banyak yang kita amalkan masih banyak yang belum kita amalkan. Kayak gitu. Dan di sini gue cuma mau mengajak pada semuanya bahwasanya istilahnya sholat itu utama, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat itu sejatinya juga mengistirahatkan kita di 5 waktu. Kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu itu, maka tinggalkanlah perkakas kita, maka tinggalkanlah pekerjaan kita, dan tinggalkanlah pelanggan kita demi sholat. Ada sebuah kisah begini. Ada seseorang yang istilahnya berjualan di pakai gerobak semacamnya kayak gitu, nongkrong pindah-pindah tempat. Ketika dia sholat, dia meninggal gerobaknya, dia tutup, uangnya dimasukkan, terus itu dikancing, dibilang ditutup, ditulisin maaf sedang sholat kayak gitu. Itu lebih bagus ya guys ya, daripada yang tadi melayani sampai sholatnya tertinggal kayak gitu, sholatnya tercecer. Sebenarnya hidup ini untuk apa sih kayak gitu. Setelah itu, ketika penjual tadi balik, ternyata ada pelanggan yang udah beberapa yang nongkrong di situ udah ada ngantri. Sang pelanggan tadi pun berkata begini, kok kemana sih tadi lama banget kayak gitu. Si penjual dia bilang sholat, karena sholat itu adalah amalan yang utama, yang pertama dihisab dan lain sebagainya, dijelaskan seperti itu. Setelah itu yang pelanggan tadi yang beli tadi bingung, lah kok ditinggal gitu aja, nanti kalau aku bawa gerobaknya, bawa uangnya gitu gimana? Sang pelanggan tanya kayak gitu. Coba tebak, apa jawaban dari sang penjual yang meninggalkan dagangannya demi sholatnya? Dia menjawab begini, kalau kamu bawa gerobak saya, kalau kamu ambil uang saya, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan urusan saya ketika azan itu berkumandang, maka urusan saya menghadiri azan tersebut untuk menunaikan ibadah wajib, yaitu sholat. Sholat amalan utama yang pertama dihisab, yang tiang agama, kuncinya surga, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup karena waktu sudah menjelang maghrib dan kita otomatis segera menuju ke masjid terdekat. Sekian, I hope to see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat semuanya. Goodbye.